Oke, Selamat malam. selamat sore. Selamat malam kepada teman-teman semuanya ya. Sekarang sore karena kita Syutingnya seperti semuanya tahu syuting di hari Selasa. Tapi ada sponsor dulu Ada yang apa? lagi girang. Federal Oil Grace ini kan menang tuh sprint race dan beruntung di main race. Nah, sebenarnya Banyak yang beruntung. juga. banyak banget yang beruntung dan juga salah satunya kalau lu pakai Federal Oil itu tuh kalau pengen high performance motor itu tuh bisa pakai Federal Matic tapi yang Federal Racing-nya. Jadi Federal Racing Matic. Jadi ini kalau untuk lu yang pakai motor Matic kayak Vario ataupun kayak Honda Beat yang kayak dipakai Johan Zarco, mau kenceng lu bisa pakai Federal Matic. Nah, itu tuh yang Federal Racing. Jadi ada edisi Federal Racing. Nah, itu yang paling baru. Itu aja sih sebenarnya. Pesan-pesan dari sponsor untuk memberikan kami harta lebih banyak. MotoGP United Kingdom. MotoGP of Silverstone. Di mana bintang-bintang dari langit jatuh seperti nggak ada besoknya. Maksudnya hoki ya. Kalau kayak bintang jatuh kan hoki gitu loh. Bintang jatuh. Moto3 yang menang Rueda Dari ke-24. paling belakang. Moto2 yang menang Senna Ejus yang pertama kali dia naik podium paling atas, paling tinggi di Moto2 dengan race yang luar biasa. MotoGP, finally kita punya sesudah Johan Zarco dengan Honda Revo Koperasi. motor baru di atas stage, di atas podium, dan dengan race yang super dari sprint ke main race, seorang namanya Marco Bezzecchi finally menjawab kepada Jorge Martin bahwa Aprilia sebetulnya nggak segitu jelek motornya. Nanti kita bahas semuanya sampai dalam-dalamnya karena di rumah orangnya itu kirim DM-nya ratusan ribu. Maaf kalau saya nggak bisa bahas satu-satunya. Kalau nggak, aku nggak punya hidup pribadi, betul nggak? Makanya, guys, sabar, tunggu sampai hari Rabu, waktunya Satar, pasti terlambat datangnya. Itu sudah pasti. Karena kalau umpamanya on time itu adalah Marquez. Kalau yang nggak on time kan Sapadori. Selalu nggak pernah on time. Jangan sampai lupa follow. Nah, ini alasan Instagram kita. Nah, subscribe. Subscribe. Karena itu buat kita biar ada duit. Subscribe, bukan follow. Aku jelasin satu lagi ya. Kenapa sih MXGP itu hari Rabu? Ini kejadian nyata ya. Karena kalau kita langsung kayak kemarin tuh, aku di TV. Banyak Kasih ketinggalan. penjelasan. Banyak ketinggalan. Apa yang terjadi? Aku jelasin. Red Iya. flag karena oli. Iya. Tapi karena langsung habis balapan, infonya tuh kita dapat red flag dari oli. Ya kan? Tetapi yang kita baru tahu adalah apa? Red flag itu dilakukan di lap kedua, bukan di lap ketiga. Tetapi itu baru diumumkan setelah press conference. Iya. Nah, kalau kita langsung, kayak aku habis race, langsung siaran kemarin, info masih terbatas. Makanya MXGP itu nunggu sampai hari Selasa. Jabel, info itu sih gampang sebetulnya. Tapi kan langsung gimana caranya? Orang yang tahu peraturan. Iya. Dia ngomong, gua udah memperhalus. Dia ngomong. Oke. Tiga-tiganya balapannya mau Moto3, mau Moto2, mau MotoGP. Menurut saya tiga-tiganya paling bagus kita saksikan sampai sekarang ini. Oke lah, di luar Moto3. Karena kita tahu sendiri bahwa Moto3 adalah balapan di mana mereka grouping dan selalu mengeribut posisi sampai tikungan terakhir. Dan kemarin yang mengeribut posisi itu banyak sekali orangnya ya. Nanti kita explain in detail. Tapi di MotoGP pertama kali saya fun banget kemarin. Kenapa? Apapun terjadi di weekend kemarin. Dan satunya yang paling penting, kenapa bisa race-nya tiga-tiganya justru di track ini yang panjang sekali? Karena Silverstone tahu sendiri ya, itu track paling panjang. 5,6 kalau saya ya, 66 kalau saya nggak salah. Ini kenapa? Nomor satu karena tracknya beautiful, old style, dan sangat berbeda dari dua sisi. Ada sisinya di mana flow-nya dan speed-nya kencang banget.
ada di mana kamu perlu front hand. Nanti kita bahas ini. Motornya yang sangat stabil. Di mana akselerasinya penting, tapi nggak seperti track misalnya stop and go. Di mana Ducati fantastis. Dan ada bagian track lebih slow dan lebih teknikal di mana seperti di S. Seperti S itu similar dengan US punya, di mana kamu perlu line yang sempurna dan flow-nya bagus sekali. Karena salah satu, salah semuanya. Jadi, sangat teknikal. Perbedaan bahwa di track kayak begini, nggak ada very hard braking. Brake-nya, ya dekat ada, tapi cara braking halus. Track seperti ini, dengan layout seperti yang saya sebut barusan, memfavoritkan banyak overtake. Banyak sekali. Di tempat-tempat justru juga yang sangat sadis. Kita kemarin lihat dari Moto3 sampai Moto2 sampai MotoGP, overtake-nya sampai lap-lap terakhir MotoGP antara Morbidelli dan Mark Marquez itu sesuatu yang extraordinary. Ya. Dan kondisi udara, Satar. Karena kamu tahu, itu UK sangat unpredictable. Dan selama 2 minggu sebelumnya, di UK itu nggak pernah hujan kering, dan cerah banget, matahari terus, panas, weekend race pasti, apapun terjadi. Karena namanya juga weekend race. Tapi yang panas di rumah penonton. Iya, kenapa? Kondisi beda-beda. Jumat bagus, Sabtu rada hujan, ada spot-spot. Minggu paginya hujan, sorenya nggak hujan, tapi anginnya kencang banget. Dan dan dingin. Dingin. Kenapa ini penting sekali untuk bisa analisa prestasi dari hari Sabtu sampai hari Jumat sampai hari Minggu. Karena anginnya itu kalau dingin, selain selain mengganggu menggoda, beda, menggoda juga kali ya. Halo, saya di sini. Mengganggu pembalap karena stability motornya rada sulit ya. Apalagi di motor-motor yang enteng seperti Moto3 atau Moto2. Kalau MotoGP ya nggak terlalu terasa meskipun kemarin terasa di bannya, dan karena aerodinamik itu efeknya. Marc Marquez misalnya jatuh gara-gara anginnya. Yang pertama kali jatuh dia bilang tiba-tiba karena dia posisinya dan lainnya bagus banget. Cuman tiba-tiba ada angin dari bawah kencang sekali, dia kehilangan front. Awal-awal lap banyak belum panas dan anginnya dingin juga. Oke, guys. Jadi itu yang faktor yang bikin overtake-nya dan show-nya kali ini sangat beautiful. Di mana juga brand-brand motor yang lain perform, bukan cuma Ducati doang. Jadi supaya orang-orang di rumah nggak selalu bilang ini Ducati Cup. Karena Aprilia yang menang, Quartararo yang fenomenal, nanti kita bahas satu-satu. Honda Zarco selesai di posisi nomor 2, oke lah faktor ban. Dan kita nanti akan explain kenapa ada perbedaan karakter dan sifatnya motor dari hari Sabtunya ke hari Minggunya. Karena cuaca beda, temperaturnya beda, banyak pula beda. Oke, kalau di sprint race semuanya pakai soft. Dan kondisi tracknya nggak ada angin. Dan lebih panas dibanding hari Minggunya. Oke, guys. Jadi, track ini adalah track yang bikin front handnya motor sangat sulit. Seperti tadi Satar bahas, aku mau bahas ulang karena penting untuk semuanya. Karena saya dengar banyak sekali komennya yang bukan cuma dari Indonesia ya, dari seluruh dunia. Karena kan saya ikutin news dari mana-mana, di mana mereka bilang bahwa wah ini gara-gara Duo Marquez jatuh, race-nya nggak menarik dan bendera merah dikeluarin. Kalau memang banyak pembalap jatuh, itu tentu siapapun pembalap, apalagi pembalap yang dominan, pembalap yang lagi mengeribut championship ini, jadinya lebih nggak menarik dong. Itu pastilah itu no. Tapi itu aku mau jelaskan kepada semua teman-teman di rumah bahwa Dorna nggak lakukan hal tersebut gara-gara Duo Marquez jatuh. Benar, Duo Marquez ini menurut saya
kemarin untung sekali. Sangat mujur, untung terutama banget. Alex. Ya, kenapa saya bilang begitu? Terutama Alex. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau mereka nggak ada red flag, ya habis dua-duanya. Dan Pecco malah mungkin lebih santai bawa motornya. Pecco kemarin nggak ada pilihan, harus attacking karena udah ketinggalan di championship. Red flag-nya keluar, kenapa? Bukan gara-gara Mark atau Alex jatuh. Aku mau jelaskan karena banyak yang sekali. Itu di belakang, di lap itu juga, waktu mereka itu sesudah beberapa sekund dari itu, ada tabrakan ada accident atau crash antara Alex Espargaro dan Franco Morbidelli. Sahabat sejati ya. Di mana Morbidelli marah sekali. Tapi seharusnya nggak usah marah juga. Karena itu namanya juga race accident. Ceritanya gimana guys? Ceritanya adalah bahwa seorang Alex Espargaro ada di dalam. Tapi karena lap-lap awal balik lagi, dingin, jatuh. Kena. Morbi. Oh, Morbi itu kita nggak tahu ya, heroik. Kenapa? Morbi itu sebetulnya dibawa ke medical center karena kaki kanan tuh retak loh. Iya. Ya, jadi tapi kalau awal-awal terjadi dan minum obat itu mungkin nggak begitu terasa karena adrenalinnya masih ada ya. Tapi dia abis itu cek itu memang retak ya. Morbidelli jatuh. Motornya kelihatan banget TV-nya kalau nonton dari mana-mana kelihatan banget ada satu saat di mana ada shooting motornya Morbidelli, knalpotnya lepas dan olinya drop sampai ada asap-asap. Guys, itu harus dikeluarin bendera merah. Itu nggak ada pilihan, Settar. Kenapa? Kalau misalnya motornya diangkat aja dan dibawa sama Marshall dan di line, karena itu di line bukan di pinggir. Bukan di pinggir. Meskipun di pinggir harus tetap di red flag karena kalau ada yang lebar, yang kena dan sakit atau fatal gara-gara itu yang salahin nanti panel of steward dan race direction dan segala macam. Jadinya abis itu Loris Capirossi langsung steward dari panel steward dia langsung keluar untuk cek kondisi aspal dan memang ada oli sampai dia bersihin tangannya sendiri di asfaltnya. Artinya apa? Itu harus dilakukan. Kalau itu kemarin kenapa terjadi restart over restart dari awal lagi. Karena belum, seperti tadi kamu bilang. Belum 3 lap. Belum lewat 3 lap. Nanti peraturannya bilang kalau pembalap semuanya atau pembalap pertama nggak lewat 3 lap, itu harus restart prosedur dijalankan. Tapi kenapa ada kebingungan di TV? Karena begini guys, jadi waktu di TV, aku di studio ya, di TV, ketika red flag dikibarkan, itu bersamaan dengan Mark jatuh. Betul. Jadi orang ada satu asumsi bahwa yang nggak tahu aturan, red flag karena Mark jatuh, which is itu nggak mungkin. Betul. Tetapi kita aja di studio mengira itu red flag karena oli, betul. Tapi Mark lindas oli jatuh. Ya betul. Jadi aku awalnya juga awalnya pikir karena mereka bicara oli, oh berarti di situ ada oli di tempatnya Mark jatuh. Tapi ternyata bukan begitu. Dan ternyata red flag itu langsung berkibar di awal lap kedua. Betul langsung, sekali. Bukan lap ketiga juga, awal lap kedua. Karena kalau lap ketiga mereka lewat dari tempatnya Morbidelli jatuh dan ada oli, bisa gubrak semua. Dan guys, coba pikir, kalau misalnya race-nya nggak di restart, kita nggak bisa saksikan ya fight-nya antara terakhir dengan deg-degan yang luar biasa antara Franco Morbidelli dan Marc Marquez. Artinya VR46 lawan Marc Marquez atau Valentino Rossi. Atau apa? Dia kompor loh. Dia loh. Bukan gua. Oke, lanjut. Tolong, Mr. Pandu, kameramen kita dan selalu follow kita kemana-mana. Kalau nggak ada Pandu ini aku sih bingung. Pasti selalu sendirian di luar negeri. Ya kan karena kan seorang namanya Settar suka menghilang diri. Kita semuanya nggak tahu kemana. Terutama tanggal tua. Ya, exactly. Oke, lanjut. Tolong dimasukin hasil dari sprint race pasti. Di mana seorang Alex Marquez. Dari Gresini. Federal Oil, MS Government, Aspira, Antamin, Riding Style, menang. Dan ini kaosnya bisa dibeli langsung Riding Style ID. Ini asli loh, yang paling baru. Oke, lanjut. Dan dia itu lakukan race yang extraordinary dari start sampai finish.
Mark bikin kesalahan, lebar, dia masuk. Sejak dia dari depan, nanti kita explain secara general lagi. Dia menghilang sampai lap terakhir bisa gap 3 sekund dari kakaknya. Itu guys, ini nota penting. Kenapa? Karena ini pertama kali Alex Marquez kalahin kakaknya secara dia menang race. Bukan karena Marquez bikin kesalahan. Menang race di depan tanpa Marquez bikin kesalahan. Meskipun ada alasannya. Dan meskipun Marquez itu, meskipun dia bilang mendingan adek aku yang menang daripada ini. Tapi mukanya nggak bisa bohong. Dia kemarin marah banget sampai balik kepada dalam pit, kata teman-teman di sana. Dan Ducati tutupin rolling pintu door, garasi ya. Pintu garasi ditutupin karena dia marah-marah sekali dan mereka langsung ada meeting antara Pecco, Mark dan Ducati, Gigi Dell'Igna pasti, Davide Tardozzi dan insinyur yang lain-lain. Karena Marquez sangat marah. Oke guys. Binatang ada pindah ke nomor 3 dengan race yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat bagus adalah Fabio Di Giannantonio. Oh iya, bagus. Ya, dia fantastik, dia dari belakang nyusul seperti biasa dan dia tunjukin bahwa kalau perlu performa dia pasti jawab aku siap. Iya. Meskipun di race berbeda hasilnya, tapi semua pembalap ini di race berbeda hasilnya. Nanti kita explain. Marco Bezzecchi fantastik. Dia starting dari P11 ya di sprint. Waktu startnya dia punya masalah dengan whole shot device karena dia tetap nggak mau balik, dia engage. Nanti aku explain in detail karena kita akan bicara soal Fabio. Gimana caranya all shot device ini berfungsi. Jadi dia dari P11 turun sampai P19. Aku pernah lihat P19 sampai dia bisa melepas atau all shot device belakang melepas dan jadi berfungsi normal lagi. Dan dia dari P19 di dalam cuman 10 lap bisa naik dengan pace-nya sama persis kayak Alex. Dan bisa overtake semua sampai selesai di posisi 4. Itu menurut saya fantastik. And saya senang sekali untuk Aprilia. Meskipun mukanya masih Morivola kemarin sedih banget. Nanti kita explain in detail. Jadi grande Marco Bezzecchi ya. Win is a win, menang is menang. Benang. Johan Zarco di sprint race kita angkat topi, fantastik, selesai di posisi nomor 5. Francesco Bagnaia no feeling, semuanya lewatin dia seperti nggak ada besoknya karena dia punya masalah di motornya. Nanti aku explain karena perlu di explain. Pecco bukan tiba-tiba jadi orang bego. Pecco bukan tiba-tiba jadi pembalap yang jadi 2 kali juara dunia nggak bisa menang race lagi. Ada technical explanation. Apalagi di track khusus ini. Karena track khusus ini adalah track yang berbeda sekali dibanding track yang lainnya. Fabio Quartararo dari pole position, back to back. Selesai di posisi 7, meskipun awalnya dia mengusahakan untuk di depan, tapi pelan-pelan drop. Nanti akan juga saya kasih tahu apa technical problem Quartararo. Kenapa Quartararo di sprint race bisa selesai di posisi 7 dan di main race dia itu kalau kena sial, karena namanya itu sial banget, dia akan menang pasti. Pasti menang. Ada nanti, orang bilang nanti aku kasih tahu kenapanya. Race distance yang akan nggak bisa disusul. Lihat aja Johan Zarco. Ya contohnya, nggak ada yang bisa susul juga. Ya selain Bezzecchi, tapi yang di belakang juga nggak. Nanti saya explain juga. Pedro Acosta 8 dengan KTM lagi sinking down. KTM itu kemarinnya itu parah banget dan ada beberapa hal yang saya khusus mau bicara nanti. Ke-9 Jack Miller dan ke-10 Luca Marini. Oke guys, tolong ya sekarang pandu masukin boom tiba-tiba main race. Hasil main race. Marco Bezzecchi, aku baca dulu nanti karena ini kita mau in detail. Marco Bezzecchi, Johan Zarco, Marc Marquez, Franco Morbidelli, Alex Marquez, Pedro Acosta, Jack Miller, Fermin Aldeguer, dia belanja keluar dan balik lagi lumayan lah. Fermin Aldeguer, Fabio Di Giannantonio, performa berbeda ya guys, nanti aku kasih tahu kenapa. Joan Mir
Maverick Viñales, Raúl Fernandez, Alex Rins, Brad Binder, Luca Marini, Miguel Oliveira, Enea Bastianini, Lorenzo Savadori, di depan Songkia Chantra. At least bukan paling terakhir. Ya, idola kamu. Aku rencana ketemu, aku mau wawancara dia loh. Oke, bagus. Aku Tunggu suka. ya, guys. Ya. Sekarang Pandu masukin klasmen Championship Classification ya. Boom, masukin. Nomor 1 Marc Marquez yang meskipun weekendnya sangat sulit, tapi dia bisa selalu mendapat hasil. Dan mendapat dengan beruntungnya, karena kita harus bilang, dengan beruntungnya, tapi dia bisa dapat poin, dia bisa selesai race di depan adanya sendiri, dan dia bisa mendapat total 190 nilai. 96. 96, betul, 196. Jadinya 24 25 nilai. poin, Pak. 24 poin, lebih banyak dibanding adanya sendiri, Ya. dan 72 poin dari Pecco Bagnaia dan 98 poin dari Morbidelli. Itu klasmen ini mulai Terbuka. stretching, bukan berarti kita harus asumsi bahwa pasti Marc Marquez jadi juara dunia karena Alex sangat dekat, karena championship sangat panjang, dan apapun di race bisa terjadi. Oke, guys? Sekarang kita detail. Detail mulai bicara soal yang pertama yang saya mau bicarakan selain Marco Bezzecchi pasti yang saya mau bahas banyak hari ini karena banyak yang minta tahu dari rumah. Aku mau bahas Fabio. Aku bilang Fabio itu adalah fenomenal. Ingat gak? Iya, fenomenal ya. Bukan champion. Dan kemarin dia tunjukin lagi kepada semua orang. Nomor 1, dia back to back pole. Artinya apa, guys? Kalau back to back pole, bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Dan Yamaha udah mulai ketemu step up. Ya, kenapa? Karena Yamaha punya konsesi bebas. Nanti I go there. Dan selain itu, kenapa prestasi Fabio beda sekali dari hari Sabtu ke hari Minggu? Karena dia tuh nggak menang cuma gara-gara sial. Nanti saya kasih tahu kenapa nggak menang. Itu gampang sekali bagi aku dan menurut saya terjemahkan. Betul nggak? Terjemahkan. Hari Sabtu kondisi beda. Hari Sabtu nggak sedingin hari Minggu. Hari Sabtu itu nggak ada angin. Hari Sabtu itu Fabio pakai ban beda. Depannya soft, belakangnya soft. Masalah kronis dari Yamaha adalah rear. Bukan depannya. depan belakang. Depan belakang. Kenapa? Kenapa, guys? Oke, aku mau ingatkan sekali lagi bahwa Yamaha step up. Yamaha dari Jerez, tesnya Jerez pakai engine baru. Yamaha kemarin juga pakai winglet baru di depan dengan bentuknya yang berbeda. Yang kayak Aprilia ya, betul. mirip ya. Dan kenapa itu? Untuk improve downforce-nya di braking dan stability di rolling speed-nya. Di mana Fabio Quartararo master untuk rolling speed-nya. Karena Yamaha itu selalu rolling speed. Kalau guys, Sabtu itu dengan soft belakangnya, masalahnya di belakang ya. Soft belakangnya Fabio cepat habis. Sampai dia turun, dilewatin pada semua orang. Kenapa itu terjadi? Oke, karakteristik Yamaha ini dari dulu itu adalah masalahnya di traksi. Motornya V4 cylinder online. Jadinya apa dibedain sama V4? RPM-nya tinggi. Jadi untuk mendapat speed cukup untuk keluar dari tikungan itu RPM-nya tinggi. Tinggi sekali. Apa yang terjadi kalau bannya belakang nggak kerja sesuai seharusnya? Spinning. Artinya apa? Kayak burnout gitu. Burnout. Waktu keluar dari tikungan tersebut, dia tuh lebih pelan dibanding motor yang lain. Atau Ducati misalnya. Atau Honda juga. Karena Honda nggak punya masalah ini. Kenapa? Orang bilang semuanya, aku dengar banyak sekali, aku mau kasih tahu. Oh, motornya Yamaha kurang deh, nggak kencang deh. Guys, di MotoGP, oke lah kalau Ducati punya superpower, tapi di MotoGP nggak ada yang pelan. Kalau kita bicara perbedaannya dari beberapa kilometer per jam.
Dan penting sekali, beberapa kilometer per jam itu bukan berarti dari kecepatan engine. Bisa juga karena traksi bagus sekali, keluar dari tikungan tersebut lebih kencang daripada yang lain. Dan pasti kalau lebih kencang keluar, spinnya di ujungnya akan lebih cepat. Oke, balik lagi ke hari minggunya. Fabio punya ban berbeda. Depannya soft, pilihan paling pinter. Belakangnya medium. Bukan soft lagi. Bukan soft ya? Bukan soft lagi, medium. Dingin, angin, dan timingnya kalau kalian lihat semuanya di 2 menit, 0-0. Iya. Sementara waktu di free practice Jumat, Marc Marquez paling kencang punya pace-nya di 1.58 kecil. Hampir 1,5 detik konstan. Tapi dia nggak bisa lakukan itu. Kenapa? Di mana-mana kita nonton dan saksikan kemarin juga di Moto3 dan di Moto2, waktunya hampir 2 sekon lebih pelan dibanding karena anginnya, karena dinginnya, karena anginnya, kena panas segala macam. Jadi prestasi motornya juga berbeda. Dan Fabio waktu start dia kayak roket. Dia tahu aku punya ban depan ini. Kayaknya kemarin kan bingung orangnya. Wah, karena di sprint race contohnya Marc Marquez dan semua pembalap yang lain, Marc Marquez apalagi, sebelah kanannya bagian depan. Hancur. Nanti aku explain juga kenapa Marquez lebih daripada yang lain. Karena semuanya harus dikasih tahu kepada kalian. Itu hancur dan habis 10 lap aja semuanya punya masalah dengan front hand-nya. Betul nggak? Iya. Ya, karena kondisi berbeda. Karena timing berbeda. Makin kencang, braking-nya makin kencang, pakai roda depan atau ban depan untuk masuk tikungannya dengan lebih banyak grip. Artinya apa? Lebih habis. Lebih habis. Dan Betul. waktunya lebih lama lagi. Ya. Jadi waktu Fabio start dengan soft di depan, terasa sangat confidence, terasa front hand-nya sangat stabil karena di Silverstone ada banyak sekali tikungannya dengan rolling spin-nya kencang banget. Kalau pembalap nggak punya feeling ke depan, ngeri. Masukin tikungan 170, 200, 220 km per jam dengan motornya miringnya 60 derajat. Depannya nggak terasa, kalau hilang, itu bisa sakit. Kayak Alex Marquez. Ya, bisa sakit banget. Alex Marquez beda cerita, karena bannya dingin dan di awal dia brake-nya terlalu lebar Iya, dan nafsu. salah. Itu beda. Aku bicara di dalam. Jadi, Fabio tahu ambil kesempatan, kondisi begitu, dia langsung mendorong, dan langsung, lap pertama udah gap 1 sekon loh. Oke lah, Marquez sama Bagnaia sama yang lain punya banyak masalah. Tapi kenapa? Seperti Marc Marquez atau Ducati semua. Sayang sekali, Ducati semuanya pakai ban depan yang medium. Beda dari Bezzecchi, dari Zarco, atau dari Fabio di depan semuanya. Yang mereka jauh dan kencang. Kita nggak bisa tahu kalau Ducati pakai, tapi menurut saya iya. Pakai soft di depan bisa perform. Menurut saya iya, karena kondisi treknya beda sekali. Karena dari Michelin itu diumumin sebelum balapan, begitu restart. Michelin tidak pernah mencoba menggunakan ban soft untuk full race. Betul. Dan kayaknya di situ Ducati nggak berani gambling semua. Tetapi kelihatan Fabio jauh. Marc mau kejar karena Marc tahu kalau ini orang jauh-jauh nggak kabur. Nanti akan, tapi Marc nggak hitung bahwa dia nggak bisa kejar dia. Kenapa? Apalagi awal-awalnya ban di depan dia medium. Dia punya feeling dan gripnya berbeda. Anginnya banyak, banyak dingin. Mau kejar Fabio, apa yang terjadi? Dia jatuh, beruntung restart, lebar, sama Pecco juga lebar, nggak bisa ikut-ikut. Struggle sampai terakhir. Kalau dia bisa selesai di posisi 3 karena fenomenal. Tapi Fabio, aku balik lagi. Kalau kemarin nggak kena sial, dan saya kasih tahu kenapa sialnya itu. Fabio itu juara kemarin. Gak mungkin Bezzecchi bisa tutupin gap. Karena waktu Fabio diwawancara, dia bilang, ya tahu Bezzecchi itu sebelumnya beberapa 0.2 lebih cepat dari aku. Tapi aku masih manage kok. Aku masih ada kontrol motornya. Ban belakang saya bagus banget, nggak ada spinning. Ban depannya itu gripnya luar biasa. 0.5 juga nggak dapat kok. Karena di depan itu bisa kontrol. Kadang-kadang yang belakang dekatin kamu jauhin lagi. Dan jadi elastis begitu, itu normal. Jadi sialnya apa yang terjadi kepada Fabio? Whole shot device rusak. Whole shot device artinya rusak. Yang
all shot device bagian belakang, karena ada dua. Yang depan mereka pakai cuman dan boleh pakai cuman khusus untuk start ya. Tapi yang belakangnya itu mereka sering sekali pakai. Pakainya waktu keluar dari tikungan, mereka ada putaran atau valve diputer. Waktu misalnya di lurusnya ya, sebelum braking, kita turunin motornya. Gimana motornya? Dibuka valve tersebut dengan beratnya pembalap karena mechanical. Karena ini adalah mechanical, bukan elektronik. Elektronik di MotoGP all shot device Nggak boleh. nggak boleh, melarang. Oke? Dia buka, dia turun dengan beratnya pembalap dan jadi pendek sekali. Pendek. Oke. Waktu di breaking point, apa yang terjadi? Di breaking point terjadi bahwa beratnya semuanya transfer ke depan, pindah ke bagian depan. Brake, naik lagi motornya naik, pembalapnya juga ke depan total untuk masuk dan untuk kasih bagian depan beratnya depan supaya ada gripnya. Belakangnya jadi enteng. Jadi dia ada valve lagi, dia naik lagi. Dia kerja seperti, nggak tahu kalau kalian pernah mountain bike, kan ada mechanical juga. Aku nggak tahu. Ada juga, kamu pencet dengan berat kamu, seatnya bisa turun total. Kenapa kita lakukan itu? Aku main mountain bike. Kenapa? Karena di turunan yang sangat sulit, kamu perlu pindah berat kamu di belakang. Dan kalau ada seatnya tinggi kan ganggu turun ke belakang. Tapi kalau seatnya, waktu selesai turun, lagi perlu pedaling, dia naik lagi, bisa pencet lagi, sama konsepnya kayak begitu. Ada semacam conrodnya dengan buka tutupnya, ya, dengan beratnya atau dengan brake-nya bisa turun atau bisa naik. Masalahnya waktu Fabio turunin, waktu dia nggak balik lagi. Dia sudah coba pakai stoppie. Betul, dia nggak balik sama sekali, dia rusak. Artinya apa? Kalau motornya gepeng terus, nggak mungkin bisa belok kiri kanan dengan kecepatan segitu tinggi. Nggak bisa belok. Dan sangat berbahaya dan sangat risiko. Jadi, faktor kenapa Fabio prestasi beda Sabtu dari Minggu, gara-gara ban, dan temperaturnya, dan weather, kondisi cuaca. Dan selain itu, kenapa dia sial? Gara-gara masalah all shot device. Tapi, tetap aja. Performa Fabio Quartararo dari hari Jumat sampai hari Minggu, menurut saya fantastis. Dan kelihatan banget waktu dia dorong di depan, motornya sangat nggak stabil, lihat nggak? Goyang-goyang, keluar goyang-goyang. Itu kenapa guys? Karena dia mendorong habis-habisan supaya bisa gap. Artinya apa? Dia ambil risiko. Dia nggak ngeribut championship, dia cuma mau prestasi. Bebas mentalnya. Dia nggak ada Marc Marquez di mental, dia nggak peduli. Betul nggak? Betul. Dia lakukan yang harus dilakukan. Tapi kenapa saya bilang fenomenal? Kalau memang cuma Yamaha, kita harus consider juga track ini. Track ini tuh untuk Aprilia, Yamaha atau motor yang punya front handnya sangat stabil, itu cocok sekali. Karena nggak ada hard braking, karena nggak ada akselerasi yang kencang, karena flowing. Dan di flowing kamu tahu Fabio. Nggak ada atau lawan. Aprilia. Ya betul nggak? Nggak ada lawannya. Jadi guys, kenapa saya bilang dia fenomenal? Gampang dijawab. Coba kalian sekarang duduk, ya, lihat di belakang, dan tanya dengan diri sendiri, Yamaha yang lain di mana? Meskipun Jack Miller luar biasa juga. Jack Miller awal-awalnya, tapi dia pakai karena Fabio tahu, kalau saya lari di depan, dan di depan saya nggak ada motor, nggak ada siapapun, dan saya bebas, aku bisa mendorong terus. Kalau kamu di belakang dan main-main, pasti buang waktunya. Jack Miller itu fight-nya tuh luar biasa. Sama Mark, sama Morbidelli, sama Alex, sama itu. Ya, tapi saya balik lagi. Fabio, fenomenal. Lihat di belakang guys, Yamaha yang lain di mana? Waktu pole position Yamaha yang lain mana? Kemarin kalau dia nggak jatuh juga di kondisi basah di Perancis, dia bisa perform karena kencang banget. Jadi Fabio fenomenal, Yamaha step up, engine baru, chassis baru, winglet baru. Artinya apa? Mereka bisa kerja keras sekali untuk menutupi gap sama Ducati karena punya konsesi. Nanti aku bicara soal ini. Sama dengan Honda. Dan kenapa championship ini jauh lebih susah dibanding yang lalu?
Karena level naik. Mark membawa level di atas. Dan Honda, Yamaha mulai menutupi. Udah mulai ganggu di top 10. Jadi harus bahaya karena siapapun sebetulnya di setiap race bisa jadi menang. Apalagi kalau Zarco udah performa kayak begitu, kita dia di klasemen kelima loh. Iya, betul. Oke, guys, aku berharap aku menjawab soal Fabio semuanya dan saya menghormati Fabio karena menurut saya dia adalah pemenang moral meskipun karena dia cuma kenal siang. Jadi aku mau bahas people duluan. Champion istilahnya kalau tahun 2015. Oke. Satunya lagi yang kita harus juga ini adalah sesuatu yang sangat panas sekarang ini. Sangat panas karena Aprilia lagi di situasi yang nggak terlalu gampang. Meskipun dari awal aku mau bicara ini sama ada 3 hal yang saya mau bicara. Satunya Yamaha. Banyak orang dulu marah-marah bilang Fabio cuma pilih duit, emang benar. Pembalap lihat itu pilih. Tapi gak gampang pilihan itu loh guys. Nomor 1 karena dia juara dunia. Nomor 2 karena dia menikah dengan proyeknya. Dia kawin dengan proyeknya. Artinya, oke lah guys, kita sulit situasinya. Aku pernah juara dunia, aku tahu nggak bisa fight untuk championship, tapi aku mau fight dengan kalian. Oke lah duitnya cukup, tapi dia fight. Fabio, dia selalu kasih 110% untuk sekarang jadi di posisi ini. Iya. Betul nggak? Ya. 2, Bezzecchi. Ya, Bezzecchi ini selalu dibilangin, wah bukan pembalap bagus, bukan pembalap yang selevel MotoGP. Aku baca kabarnya. Tapi gini guys, jangan lupa, Bezzecchi pernah menang dengan Ducati di tim satelit tahun 2022. 23. No, dengan 23 dengan GP22 dengan GP22 betul. Oke, dia pernah menang dengan Ducati. Dia pernah menang di kondisi basah dan di kondisi kering. Oke. Dia tuh sering podium. Dia itu menang dengan Aprilia sekarang ini dalam situasinya yang sangat sensitif. Panas sih sebenarnya pedok itu. Orang bisa bilang, ya dia menang karena beruntung. Ya beruntung nggak tahu tidak. Itu menang is menang. Kalau dia nggak menang juga selesai di posisi nomor 2. Itu luar Jangan biasa. lupa ya guys. Jangan lupa. Bukan beruntung. Dia start dari P11. P11. Di restart dari P11. Artinya apa? Artinya kalau dia start dari depan, ya mungkin aja dia lawan Fabio juga. Dan jangan lupa guys. Aprilia udah pernah menang di sini. Kan tahun 23 Alexis Spargaro juara 1 dengan Aprilia di sini. Main race ya, luar biasa guys. Jadi sprint kelima. Musim lalu pole. Iya, musim lalu pole. Dan Viñales pernah tahun 2022 dia selesai kedua di Silverstone ya dengan Aprilia. Artinya apa guys? Dia pernah menang dengan Suzuki ya, tapi dengan Aprilia dia kedua. Artinya apa guys? Sangat cocok. Dan Marco itu ambil kesempatan. Marco bilang, aku berterima kasih sekali dengan tim Aprilia karena selalu percaya sama saya. Dan saya balas dengan pemenang ini. Ini fantastik guys. Jangan lupa, dia harus mendevelop motor sendiri. Dia pindah dari Ducati ke Aprilia, Martin langsung cedera. Dia tuh nggak punya patokan. Martin juga nggak punya pengalaman di Aprilia. Tapi paling minimal patokan. Patokan itu seperti antara Pecco dan Marc. Patokan itu seperti Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio. Dia nggak bisa evaluasi bersama dan cari solusi bersama. Itu susah sekali, guys. Susah. Race-race sebelumnya dari Marco Bezzecchi, ya, bukan jelek. Masalahnya Marco selalu start terlalu dari belakang, dari single lap. Kalau nggak dia, kalau kalian analisa di race, dia lumayan naik. Ya, guys. Jadi, kalau dibilangin Marco nggak selevel, aku di sini harus bilang salah itu, nggak boleh dibilang begitu. Semua pembalap yang ada di MotoGP itu semuanya selevel. Ada yang bagus banget, ada yang punya juga kondisi untuk jadi bagus banget. Pedro Acosta emang jelek. Orang juara dunia Moto3, Moto2 pernah start dari belakang, Moto2 paling belakang jadi juara, ingat nggak? Iya. Di Moto3 juga dia itu tahun lalu tuh menurut saya performa luar biasa dengan KTM selalu 5 besar. Dan KTM punya masalah. Pedro nggak bisa sulap karena motornya ketinggalan gara-gara masalah duit ekonomi guys. Nanti kita soal. Jadi kita semuanya angkat topi sama Marco.
Bezzecchi. Meskipun di dalam pit itu kemarin beberapa kali syutingnya mukanya Massimo Rivola sangat sedih loh bro. Dia sedih karena situasi ini sangat berat untuk Kusut dia. loh itu. Kusut. Kenapa? Dia bikin statement kemarin. Dia bilang, pokoknya kontrak antara Aprilia sama Martin valid sampai tahun 2026. Lalu besoknya Martin bikin tweet lagi. Ya, di mana bilang nanti aku akan bicara beberapa hari kemudian dan akan juga kasih versi saya. Betul nggak? Tapi sampai sekarang kita nggak tahu. Kalau kita berulang lagi apa yang terjadi adalah bahwa dia punya clause di dalam kontrak bahwa kalau di 5 race pertama dia nggak bisa perform atau nggak ada di atas papan dengan nilai, dia tuh punya punya kesempatan untuk putusin kontrak akhir tahunnya, benar gak? Iya. Dan pindah di tim yang berbeda. Tapi guys, dia itu nggak balap juga. Dia nggak balap karena cedera. Cederanya paling parah itu sebelum ditabrak sama Dija itu dengan motor waktu dia latihan. Ya jadi nggak boleh kayak begitu. Tapi kita nggak tahu dalam-dalamnya masalahnya apa. Ini biasanya kalau di pedok itu udah bocor kayak begini berarti itu betul komplikasi banget karena pedok itu rapat banget betul. loh. Udah dibilang bahwa dia nggak akan balik sebelum break MotoGP. Jadinya dia akan balik sesudah break MotoGP. Jadi bulan Agustus. Lama banget. Meskipun kemarin dia udah sepedaan. Ya karena dia post tweet dari post Instagram dari sepeda. Oke. Kalau misalnya tetap Jorge Martin, ini penting, mau putus kontrak, tetap dia bilang, oke, clause itu ada. Oke lah saya nggak balap, tapi nggak ada tulisannya kalau nggak balap misalnya, kalau nggak balap misalnya, nggak ada tulisannya, ya, aku mau putusin, ya, tapi pasti ada penalti. Aku tahu ada penalti. Kena penalti itu. Penalti itu besar biasanya. Siapa yang bayar? Honda? Nggak mungkin. Honda nggak mungkin. Honda bilang sama Martin, seatnya ada loh, kamu mau, kalau mau. Tetapi kamu harus urusin masalah lo sama Aprilia dulu. Kita nggak mau ikut dulu. Ya. Kita nggak mau ikut campur. Ya. Kalau Honda bayar penalti, Honda ngebaca. Berarti betul. Dia nggak mau itu. Betul. Honda nggak mungkin orang Jepang lakukan itu. Atau kesempatan lain, Martin bisa bayar penalti sendiri, nggak mungkin. Duitnya nggak ada. Mungkin. Jadi guys, tapi juga aku taruh diri sendiri ya di satu tim seperti Aprilia. Meskipun mereka selesai tahun ini atau tidak, pembalap balik lagi. Udah ngomong begitu, udah nggak enak. Nggak enak. Meskipun Massimo Rivola kemarin dia bikin speech bilang, Jorge kita tunggu kamu, kamu lihat. Nah, itu bahasa marketing lah. Ya, dan aku kasih lihat loh, ini motor seperti bisa menang, ini Bezzecchi hari ini menang. Memang semua menjawab itu benar. Aku percaya bahwa menurut saya Aprilia adalah motor paling bagus. Saya selalu bilang. Untuk bisa menang ya? Ya, sesudah Ducati. Tapi konsistensinya memang masih masalahnya kurang. Mereka ganti banyak orang. Kita udah bahas ganti pembalap semuanya perlu waktu sedikit. Tapi kemarin tunjukin. Sekarang dengan kerjanya keras juga karena dia punya winglet baru. Kamu lihat lah di seatnya. Kenapa? Itu untuk airflow-nya supaya lebih halus dan untuk punya stability di rolling speed dalam tikungannya supaya ada downforce-nya. Itu Aprilia kerja, Aprilia usahakan. Aprilia bukan KTM ini. Aprilia meskipun kecil Piaggio tapi ada duitnya yang cukup lah ya. Tetapi kamu udah frustasi. Aku bisa mengerti orang banyak kasihan dong harus mengerti pembalapnya masih muda, guys, pembalapnya muda tapi kamu harus mulai belajar jadi gentleman justru dari muda. Karena gentleman itu namanya gentleman. Lo punya contohnya, banyak sekali bilang, aku lihat banyak di media gila ini. Pecco mau 22.6 pindah ke Yamaha. Karena Yamaha mau bikin Dream Team. Guys, Pecco diwawancara dan bilang, kontrak itu penting. Dan Pecco gentleman, kita tahu itu. Dari dulu saya bilang, aku punya kontrak sama Ducati sampai akhir tahun 2026. Dan saya akan penuhin kontrak tersebut dengan Ducati. Betul nggak? Iya. Artinya apa? Nggak mungkin tahun 2026 dia pindah ke Yamaha. Meskipun dia punya kesulitan banyak sekali. Tapi bukan kesulitan itu gara-gara
Ducati nggak mau kasih motornya, nanti saya kasih tahu kesulitannya Sekarang itu gini ada. deh, kalau untuk Martin kita wrap up dulu. Ya, wrap up dulu. Ya. Terbaiknya itu untuk Martin dan Aprilia gimana? Kalau aku bilang sih pindah, karena suasana udah nggak akan enak. Kita tahulah namanya press release itu kan hanya untuk meredam. Menurut saya the best of two the sides. best solution untuk dua-duanya selesain sampai tahun 2025 ini minimal, di mana Martin juga bisa tunjukkan bahwa dia itu masih bisa prestasi. Karena gini guys, nggak mungkin juga kalau kemarin saya sempat pikir ya karena manajemen Martin bilang oke lah kita lihat nanti 5 race ke depan hasilnya gimana. Bisa juga Aprilia nggak mau itu karena dia pikir ya kalau dia nggak prestasi 100% mana saya bisa tahu. Tapi gini guys, aku pernah balap. Kalau pembalap tutup visor dan di atas motor, dia nggak mungkin pikir apapun. Kalau dia punya kesempatan untuk menang atau finish di depan, dia akan menang atau finish di depan. Itu adalah DNA dari pembalap. Jadi menurut saya yang bijaksana, paling minimal, guys, selesain tahun ini deh. Balik lagi, balik sesudah break MotoGP supaya benar-benar 100% fisik itu sembuh. Dan bersama coba kasih 110%. Belum tentu juga Martin akhir tahun kalau berprestasi atau bisa menang atau mengerti motornya itu berubah pikiran. Belum tentu nggak berubah. Makanya dan Aprilia juga kalau Martin perform bisa berubah pikiran juga. Kalau sekarang patah udah oke lah. Kadang-kadang di hidup juga kita harus sabar dan egoisme kita sendiri, pride-nya kita sendiri. Pride-nya bahasa Indonesia apa pride-nya? Kebanggaan kita sendiri kita rendahin dulu. Karena kadang-kadang dengan lakukan itu hasilnya yang beda akhirnya. Kadang-kadang kalau kita ambil keputusan juga terlalu cepat, kita bisa bikin kesalahan. Makanya saya bilang, udahlah, tungguin, Salah coba. satunya ini terlalu cepat. Ya, itu pelajaran. Betul. Itu pelajaran. Sekarang kan weekend depan kalau saya nggak salah ada Aprilia Superstar itu ya. Ada event. Itu makanya press itu di keluar Misano. Di Misano jadinya Martin diundang. Kita lihat aja. Suasananya gimana itu? Meskipun menurut saya sulit untuk Martin ke sana, tapi pride itu lagi. Makan pride tersebut. Kamu Martin juga nggak bisa 1 tahun nggak naik motor sama sekali. Betul nggak bro? Iya. Pasti itu kan sulit. Jadi MotoGP ya, motor apapun bisa dinaikin, tapi motor apapun bukan MotoGP. Jadinya pergilah hormatin Aprilia udah diundang, hormatin fansnya Aprilia, pergi ke acara All Star Aprilia dan coba bicara dengan Massimo Rivola itu kelihatan banget sedih kemarin. Bukan marah. Sedih loh itu. Sedih. Itu guys beda. Marah sama sedih beda loh. Itu karena apa? Kasihan buat Aprilianya. Untuk pembalap ke depan dia harus buru-buru ngambil juga. Yang kedua juga untuk marketing tim. Betul. Itu lu mau ngejual gini ya, kalau kalian orang marketing ya, itu paling berat adalah masang spanduk pembalap yang udah mau pindah. Itu kejadian di tahun 2023 ketika Mark udah bilang saya mau ke Ducati, ada acara Honda di Thailand, itu spanduknya tuh udah nggak enak banget loh. Betul. Di Indonesia juga waktu dia ini AHM mau masang spanduk, udah kasihan loh itu marketing. Betul. Jadi Martin juga coba pikirin marketing Aprilia gimana. Kalau memang mau pindah bilang dari awal, kalau mau stay, ya stay. Betul. Kasihan loh, banyak yang hidup dari situ. Satu lagi, yang sebelum kita bicara soal duo merah, karena banyak sekali yang tanya, aku mau bicara soal Zarco, Arus. Ya, DJ kita udah hormatin, luar biasa di sprint race ya. Kita tahu bahwa potensial, tapi Zarco ini perlu dibahas khusus. Nomor 1 karena dia datang dari weekend yang fantastis di Prancis, di mana dia berdominasi dan dia punya pace di atas kondisi basah nggak ada lawannya. Bilang betul. Nomor 2. Karena di sini, di kondisi kering, dia tuh berprestasi habis. Dia berprestasi di sprint race, dia berprestasi lagi, dan lebih bagus lagi di main race. Mungkin Zarco punya untuk coba kejar Bezzecchi. Tapi masalahnya, Zarco itu tahu bahwa kalau P2 selesai race untuk check-in itu sangat penting. Dan untuk diri sendiri juga sangat penting. Untuk tunjukin kepada Honda bahwa, gara-gara konsesi ini kita move on loh. Gara-gara Marc Marquez tahun lalu 2 tahun lalu rusakin kontrak berhenti dengan baik-baik dari Honda dan duitnya Marquez dipakai untuk
Ini bercanda. Majuin motornya, ini adalah hasilnya. Sebetulnya Zarco bagus banget. Karena di belakang ada Marc Marquez, Morbidelli, dan Alex Marquez. Dan mereka coba nyusul, tapi setiap kali mereka coba deketin, pernah Jauh. dia tuh jauh lagi. Dia bilang, aku comfortable di posisi ini. Dia nggak mau ambil risiko untuk tangkap Bezzecchi. Dan kalau meskipun Quartararo nggak jatuh, Zarco tetap aja bisa selesai di posisi nomor 3. Podium ya. Jadi ini podium yang sangat penting untuk Honda. Dan ini, nah balik lagi. Ini pertama kalinya Honda back-to-back podium setelah tahun 2021. Betul. Setelah Marc. Betul. Nah. Dan satu lagi yang penting, dia kemarin ucapkan sesuatu yang menurut saya gentleman. Dia bilang, sebetulnya karena ditanya sekarang, wah kamu pembalap Honda paling bagus, paling kencang, status-statusnya. Kamu kan nggak pengen atau nggak ditawar untuk ke HRC. Dia bilang, aku sebetulnya senang di sini kok. Meskipun dia nggak pakai engine baru ya. Yeah. Dia belum pakai engine baru ya. Kalau Mir sama Marini udah dari Jerez kan mereka tes engine baru bagus, mereka langsung pakai dan bagus banget. Mereka karena erogasinya kelihatan dari mana dia nggak pakai engine dari exhaust. Knalpotnya dari tim merah HRC ya. Lebih panjang dibanding dia pakai. Knalpot lebih panjang artinya apa? Erogasinya lebih smooth. Kalau bisa lakukan itu kenapa? Karena engine-nya pasti lebih kencang dan punya lebih banyak power. Dia belum pakai itu. Tapi dia bilang, aku di sini senang sekali. Kenapa? Karena Cecchinello ini, LCR Team ini adalah keluarga. Dan saya terasa enteng di sini. Kalau pembalap, ingat, waktu dia jadi pembalap resmi KTM, suasana timnya itu jelek banget. Sampai dia putus, sampai dia pergi. Tanpa punya offer itu ya, dia buang duitnya, buang kontraknya, buang semuanya, dia duduk di rumah. Itu frustasi habis banget ini di KTM ya. Yeah. Kalau di sini dia bilang, nggak apa-apa, aku nggak perlu ke Chelsea. Tuh, guys, dia selalu di depan. Anak-anak HRC. Honda kalau lihat prestasi dari Cecchinello pasti disupport habis-habisan. No, mereka perlu. Aku kasih gosip ya. Ada gosip bahwa dari tahun depan Honda ada 6. Ya, itu dibicarain. Jadi di mana Tech 3 akan pakai Honda? Pakai Honda. Karena katanya KTM ini hanya 2 motor. Hanya 2 motor atau KTM ini akan berhenti malah. Karena baru dibeli sama mayoritas dari Bajaj. Jadi Bajaj itu, kepentingan Bajaj itu jualan. Dan mereka maunya apa? Membawa produksi di India. Oke, di India motornya yang paling tinggi jualannya itu adalah Bajaj. KTM 390 loh. Nah, sekarang ini aku kasih tahu market analis India. Yeah. Market analis India itu agak unik. Jadi mereka itu untuk marketing racing itu nggak perlu. Tetapi buat mereka itu adalah durabilitas dan kemampuan motor untuk hard work. Jadi dari kota ke desa ke kota lagi, membawa beban, membawa penumpang, karena memang market India itu unik. Jadi balapan itu buat mereka nggak gitu penting. Dan ingat ya, BMW itu kerjasama dengan TVS di India. Ya. Market BMW itu di India gede. Tetapi apa? Mereka nggak butuh racing. Makanya kita nggak tahu juga, tapi kayaknya mereka itu nggak begitu into MotoGP karena duitnya doang. Kecuali mereka ada sponsor yang mengcover semuanya. Sponsor luar tapi. Ya. Oke, guys. Tapi ada gosip itu bahwa tahun depan 6 Honda. 6 Honda loh. Ditawarkan kepada Yamaha, tapi Yamaha udah bilang, kita pun investasi udah banyak, karena mereka kerja, kita udah punya 4 motor sekarang. Kapasitas, kalau 6 untuk kita terlalu banyak, kalau memang mau diambil sama Honda, silakan. Ya, itu berarti Zarco ini balik lagi adalah di posisi yang sangat safe. Leading Yamaha, leading Honda. Dengan progres. Guys, harus diakuin tahun ini dibanding tahun lalu. Kalau kita banding Yamaha tahun lalu, kalau kita banding Honda tahun lalu, sama Yamaha dan Honda tahun ini, beda. Itu gara-gara apa? Sebelum saya bicara duo merah. Gara-gara konsesi. Coba kamu explain lagi konsesi itu apa? Jadi gini guys, konsesi itu adalah kemudahan buat tim untuk melakukan uji tipe, pengembangan mesin, pengembangan winglet segala macam, di mana konsesi itu akan berkurang ketika motor tersebut bisa menang dalam kondisi kering, itu akan semakin dikurangi. Dan musim ini tim pabrikan yang tidak dapat konsesi itu cuma 1,
Ducati. Soalnya konsesi adalah 4 macam. Ada zone A, zone B, zone C, dan zone D. Dengan apa namanya, kalau misalnya Ducati adalah di zone A, Iya. no konsesi. Kalau Aprilia sama KTM adalah Di zone C. di B, di Oh, B. sorry, Dengan mereka bisa tes banyak Ya. dengan pembalap resmi. Iya. Kalau Honda sama Yamaha adalah di zone D, Iya. di mana mereka bisa Ngapain aja? punya 9 engine dalam satu season. Dia engine nggak di seal, Boleh dikembangin. bisa dikembangin, frame-nya boleh bebas dikembangin, ya frame-nya itu untuk semua, fairing, semuanya boleh dilakukan. Ngapain Ya. aja boleh. Tapi kalau Honda masih berprestasi kayak begini, masalahnya dia naik di zone C, di mana itu testing lebih sedikit, dan mereka nggak boleh lagi pakai tes pembalap resmi, boleh tes motornya. Cuma itu aja risiko. Tapi kalau dia naik ke zone C aja, itu udah adalah kabar baik, karena itu adalah prestasi. Oke guys, ini adalah. Dan konsesi ini ada window. Mereka evaluasi dalam 1 tahun. Jadi window ini akan ditutup Juli 2025. Di situ mereka evaluasi. Masih ada kan beberapa race sebelum Masih ada 4 break. race lagi. Ya. Kalau 5 di 4 race ini, Zarco menang atau Marini atau Mir atau Chantra is difficult ya. Tapi ya sorry, temannya Salvadori. Kalau menang atau posisi itu dia bisa dapat poin. Kalau dapat poin dia bisa naik ke zone C. Tapi window adalah dalam 1 tahun, startnya Juli 2024 dan akan dievaluasi kembali Juli 2025 ini. Kalian harus tahu ini. Oke, sekarang kita panas. Ini dua merah itu dia akan ngebahas Joan Mir sama Luca Marini. Jadi gimana? Sorry, aku nggak bahas mereka dulu. Mir udah finish loh. Ya, tapi nggak, masalahnya gini guys. Aku nggak bisa bahas selama 1 hari atau 24 jam ya. Untuk? Ya, kalau nggak, Mateo bisa bahas apapun. Satar bisa bahas apapun. Tapi kita nggak akan habis-habis ini ya. Kita akan sampai malam, sampai race berikutnya 2 minggu aja juga bisa duduk di sini. Jadi, Mark dan Pecco dan Alex. Karena di sini ada GP24 dan GP25. Dan di sini ada, aku berharap tahun ini, aku berharap satu yang besar banget. Waktu mereka ambil putusan untuk semuanya pakai motor sama, aku senang sekali. Bebas dari apa namanya, selalu harus bahas motor GP23, motor GP24. 23, 24, 22, 19. Sampai kita pusing. Tetap aja tahun ini, tetap aja ada. Kenapa? Karena GP24 memang beda dari GP25. User friendly. Bedanya di mana? Di engine. Engine yang di seal itu engine 2025. Oke? Frame-nya bebas. Pecco mau pakai 2024, bebas. Mau pakai swingan, mau pakai aero, apapun 2024, tapi beda. Karena kalau karakteristik dari engine tersebut beda, betul nggak? Sifatnya beda. Contohnya, aku udah explain ini, tapi aku ulang lagi karena kemarin ini kelihatan banget, bukan cuma dari pihak Pecco tapi dari pihak Mark. Kemarin aku udah bilang, aku percaya bahwa Pecco punya masalah teknikal. Mungkin 60% adalah mental, 40% adalah teknikal. Tapi teknikal ini ada. Mental kenapa nanti kita ulang lagi. Oke guys, kenapa? Kalau engine baru punya apa namanya sifatnya yang berbeda, artinya apa? Engine kalau udah di seal, nggak boleh dibuka lagi. Partnya yang udah di approve, nggak boleh di seal namanya. Betul nggak? Artinya apa? Komponen-komponen di dalam, conrodia, piston, massa engine, semuanya itu yang dipilih. Tapi masalahnya di mana? Geseran antara partnya tersebut berbeda sekali dari satu engine ke yang lain. Betul nggak? Karena itu lebih powerful pasti. Bedanya itu bikin sifatnya motor berbeda. Betul nggak? Kalau misalnya engine lebih powerful dan punya engine brake-nya lebih berbeda daripada yang GP2024, di mana mereka masih berkembang. Gimana caranya bisa
mengkontrol engine tersebut dengan elektronik. Betul nggak, bro? Elektronik ini kan harus dikembangin. Kalau GP 2024 itu udah 1 tahun balap. Udah mentok. Semuanya udah jelas. Semua motor Ducati awal-awalnya 5-6 race pertama selalu kacau. Benar nggak dari dulu? GP24 sempat punya masalah awal-awalnya juga. Sampai habis itu dia super bagus. Mungkin mereka masih perlu lebih banyak waktu untuk mengadaptasi parameter dari elektronik kepada sifatnya engine baru ini. Betul nggak? Betul. Mereka bilang, kalau kamu lihat kemarin dari breaking point juga, segala macam, aku banding Pecco sama Mark. Mark itu beda caranya, sifatnya depannya Mark sama depannya Pecco. Cekinello kemarin explain. Mark waktu di Honda, kita waktu lihat data, itu kita kaget semua. Dia pakai motor bagian depan, suspensi sangat keras. Keras banget. Dibanding pembalap yang lain. Kalau kamu mau setup seperti motornya seperti dia, nggak mungkin bisa. Cara membawa motor soalnya riding style-nya total dia. Mark itu mendorong juga footstep-nya. Kalau kamu lihat untuk bikin motor puter, untuk kasih pressure di bagian depan supaya gripnya luar biasa. Dan waktu entering juga dia pakai balancing dari beratnya lebih banyak di depan. Kenapa? Contohnya waktu di sprint race kemarinnya, kalau kalian udah lihat hasilnya dari shooting dari ban depannya Mark, sebelah kanannya tuh habis, hancur. Yang lainnya habis, tapi nggak ada yang sampai hancur seperti begitu. Karena dia memang cara membawa motor lebih keras, lebih beratnya lebih ke depan, dan dia lebih banyak pakai badan dan mendorong footstep-nya untuk belok. Di Honda selalu dia pakai hard compound terus di depan. Betul. Sementara yang lain banyak medium. GP24 itu bisa hard braking lebih dari GP25. Satu lagi bedanya, bisa hard braking, bisa dibikin slide belakangnya seperti Pecco selalu lakukan tahun lalu, dan bisa cari apex dengan confidence di bagian depan. Itu yang sangat luar biasa dan fantastis. GP25, kamu mungkin harus brake sedikit sebelumnya karena kamu nggak bisa brake hard seperti GP24 dan masuk dan cari apex. Kalau nggak, jatuh. Low side. Makanya Pecco, Mark juga berapa kali low side kayak begitu. Jadi harus lepas brake dan pakai rolling speed yang lebih kencang. Tapi dengan rolling speed lebih kencang, kalau kamu nggak punya feedback dari bagian depan, itu tiba-tiba kamu jatuh tanpa tahu kenapanya. Ini eksplanasi. Aku berharap kalian, saya coba ada teman di sini, jelas gak yang saya bilang? Menurut kamu? Jelas. Ya, jadinya satu ini, Pecco itu belum bisa membawa motor seperti Mark lakukan. Pecco bilang gini, kalau kamu kasih traktor, dia sendiri yang bilang, kepada Mark, dia juga menang dengan traktor. Kalau saya beda. Aku cara membawa motor dan aku bukan nggak bisa sekencang itu. Tapi untuk dia very humble. Iya. Dia sangat terlalu jujur. Kadang-kadang. Dia bilang, untuk lakukan itu aku harus semuanya sempurna. Habis itu aku bisa fight sama Mark. Mark itu ambil risiko dan Mark itu punya ekstra talenta. Dan kelihatan sekali kemarin di race. Di mana dia dari P9 bikin kelebaran, sebelumnya udah jatuh. Betul nggak? Sebelumnya udah jatuh. Dia harus restart. Dia sama Pecco lebar karena nggak bisa masuk. Kalau nggak low side. Masalahnya tadi. Ya. P9 Pecco P9 Mark P12 Pecco masuk lagi. Mark harus pelan-pelan naik dan cari confidence dan step by step bisa di posisi 3 dan sampai terakhir dia bisa fight dengan dia. Kenapa bisa lawanin Morbi pakai motor apa? GP24. Kenapa dia bisa lawanin? Karena kemauannya, talenta fenomenal untuk selesai di depan orang itu lebih besar dari masalah teknis. Meskipun berapa kali aku lihat terakhir mereka berapa kali dia angkat kaki dari footstep-nya karena udah mau jatuh, lihat nggak? Iya, waktu sama Morbidelli. Iya. Itu artinya apa, guys? Crazy. This guy is phenomenal. Alex sudah dekat sama Morbido juga. Alex juga nyusul. Terus orang bilang, kok? Dan dia di sprint kelihatan Alex. Luar biasa menang jauh.
Kenapa ya di race-nya tapi begini? Guys, dia jatuhnya keras banget loh. Kenceng banget itu. Ya, abis itu pasti confidence itu bukan pembalap itu juga punya feeling ya. Udah perasaan jatuhnya motornya tiba-tiba hilang kayak begini untuk jadi biasa lagi, pace-nya kan perlu. Dan dia juga nggak tahu dia boleh ikut balap lagi loh. Dan dapat confidence kembali dari start, dia awalnya very konservatif awalnya. Iya. Dan itu normal loh. Normal. Tapi lap-lap terakhir udah nempel Morbidelli. Udah pede lagi. Udah pede lagi. Itu pakai motor apa? 24. Ya. Nah jadi gini guys, jadi yang GP25 selain Pecco jatuh ada di mana? Fabio Di Giannantonio. di belakang. Jadi ini fenomenanya cukup menarik di mana rider yang pakai GP25 itu struggle semua sampai detik ini. Kalau Mama Pecco nggak usah dibilang dia udah bener-bener apes banget. Dija juga kalah dengan Morbi. Ini mirip statusnya dengan GP23. Tapi bro, ada tapinya. Ada tapinya. Ini terjadinya yang berat banget cuman di sini. Di track ini loh sebetulnya. Kalau di Perancis lupain. Karena itu faktor cuaca itu yang bikin kacau. Tapi kalau kita bicara sebelum-sebelumnya, GP25 perform luar biasa. Marc menang 3 race, menang 6 sprint. Jangan salah loh. Iya. Jangan salah. Cuman di sini dia masalah itu lebih kelihatan karena perlu rolling speed-nya kencang sekali di tikungan di mana kalau front end-nya nggak kokoh, ya feedback-nya nggak kokoh ya bisa jatuh. Jadinya sebelum kita ambil keputusan dan bilang wah Ducati habis, Ducati ini nggak bisa menang lagi. Tunggu dulu, nanti ada. Kalau Aprilia kita juga bilang luar biasa, tapi kita akan harus nilai lagi di Aragon, kita akan nilai lagi di Mugello, kita nilai lagi di track-track yang lainnya. Oke? Menurut saya juga tidak apa-apa kalau memang karena lucunya apa? Yang ambil keputusan untuk pakai engine baru, dua-duanya loh. Ditanya kemarin sama Pecco, bukan kamu sama Marc udah setuju dengan engine ini lebih bagus? Dia bilang iya. Terus saya bilang, terus kenapa? Ya nggak tahu. Waktu di Sepang tesnya kita ambil keputusan, dia bagus banget. Kita kencang banget. Aku feeling bagus sekali. Tiba-tiba sekarang beda. Kemarin Pecco kalau kalian lihat di start pertama luar biasa. Menurut saya dia kencang sekali. Di start kedua jelek banget. Sampai semua di overtake sampai dia jatuh. Kenapa? Dia bilang, waktu saya banyak sekali pembalap yang balik ke pit, ganti roda. Ban. Dia ganti ban belakang, bukan roda ban. Dia ganti ban belakang dan feeling dengan ban belakang barunya itu nggak ada sama sekali. Sampai dia drop, sampai dia jatuh. Oke. Jadi guys, gini. Pecco itu bukan tiba-tiba jadi jelek. Pasti, saya bilang, pasti. Punya sang juara di dalam pit yang sama. Di dalam pit merah. Sang juara artinya yang 8 kali juara dunia. Orang yang bisa perform dengan motornya yang sulit seperti ini. Kalau nggak ada Marc itu sama dan Dija dua-duanya komplain itu dimaafin. Tapi dia bilang, ini Marc luar biasa, extraordinary. Tapi motor punya masalah. Dan Marc juga akuin bahwa motor itu punya masalah. Dia baru ngomong sekarang. Karena ini tapi khusus. Di sini aja dia nggak punya feeling. Dia bilang, cuman di sini aku nggak dapat feelingnya seperti di tempat yang berbeda. Mungkin gara-gara layout dari track juga. Kita harus juga tunggu. Dan saya yakin bahwa insinyur dari di rumah atau di track dari tim merah itu bukan orang bodoh. Yang paling pintar menurut saya. Yang bikin Ducati segini besar. Mereka akan dapat solusinya mungkin, tapi harus perlu waktu untuk, tahu guys, untuk setup elektronik, ya, itu nggak tahu kalau kalian pernah lihat hasil dari data dari elektronik, dari ECU-nya. Telemetri. Itu crazy telemetrinya. Kalau kamu nggak ngerti, kalau kamu bukan insinyur, lo nggak ngerti apapun. Dan dari situ untuk pindah satu parameter ke yang lain untuk cari solusi paling bagus supaya feeling ini bisa balik dengan engine baru ini tuh perlu waktunya. Tapi saya yakin mereka akan dapat dan saya yakin bahwa Pecco akan perform dan saya yakin bahwa Pecco akan lawan. Oke lah mungkin terlambat karena Pak Marc punya poinnya banyak sekali, tapi never say never. Itu seksi teknis. Aku sedih lihat Pecco loh jatuh, lihat mukanya di. Sampai nangis loh itu. Itu sedih lihat ya. Aku sedih lihat Quartararo di kondisi kayak begitu.
Tapi ya ini namanya racing guys. Kadang-kadang kita harus analisa, harus mengerti technically. Kenapa ini hal terjadi? Kenapa? Oke lah Peko nggak gampang punya Marc Marquez. Itu faktor di apa punya pembalap kayak begitu di dalam pit itu pasti nggak tenang. Tapi bukan semuanya gara-gara itu. Bukan semuanya karena mental dia udah rusak, total rusak dan kacau. Bukan. Ada sisi teknikal. Dan saya udah bilang loh, bukan cuma di race. Di race sebelumnya aku udah bicara soal ini technical problem. Saya percaya sekali itu ada. Oke guys, jadi jangan sampai kita kan selalu ambil kesimpulan terlalu cepat. Makanya kita perlu analisa, makanya kita perlu duduk, makanya kita perlu tunggu, makanya MSGP keluar di hari Rabu. Karena perlu tunggu. Benar gak Pandu? Ngapain liatin saya dari begitu? Lapar ya? Minum, nggak haus. Kok nggak pernah sih? Kenapa hari ini? Kok nggak ada mereknya sih? Coba guys, kalau dia mau sponsor minuman, kenapa? Boleh ke MSGP, asli nggak terlalu mahal. Kalau mau brand minuman lo, hubungin aja ke mana? Namanya ke manajer kita Mbak Ana, sponsor air putih ya Mateo ya. Air tajin juga boleh. Gitu langsung aja nanti ada emailnya di sini, nomor kontaknya di sini. Kita bisa langsung sampai akhir musim ataupun per episode bisa. Oke? Guys, ditunggu. Kenapa ya dikasih kali ini pertama ya? Ada yang komplain ya mungkin ya kemarin ya? Yalah nggak pernah dihormatin dua orang ini kan suruh bicara. Terus mungkin mereka terlalu asik juga untuk dengerin kita ngomong ya kali. Ya, satu lagi yang saya mau, ada pertanyaan ini. Kenapa Savadori belum menang? Apakah relasi antara Marc sama Peko udah rusak? Makanya itu Peko mikir kesempatan tahun depan untuk rusakin kontrak dan pindah ke Yamaha. Nggak ada loh. Halo, are you crazy? Sampai cewek-ceweknya peluk-pelukan, bercanda-bercanda. Itu menurut saya aku nggak lihat satu pun statement dari Marc atau satu pun statement dari Peko yang arah sana. Mereka pribadi nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Masalahnya adalah teknikal sama masalahnya adalah mereka bersama dua-duanya sekarang. Oke, Peko lebih terasa. Oke, Marc lebih fenomenal. Tapi terasa juga. Mereka gimana caranya? Makanya mereka waktu habis sprint tutupin pintu garasi. Dan mereka berempat dan berlima meeting untuk cari solusi. Aku jelasin Mateo. Jadi ini situasinya kalau kalian berharap seperti terjadi Lorenzo Rossi. 2008 ke 2010 itu enggak. Karena pada dasarnya Marc dengan Peko itu memang tidak ada sejarah bermusuhan ataupun itu tidak. Jadi itu enggak terjadi atau seperti Marc dengan Rossi itu pun enggak terjadi karena Peko orangnya ya Peko, Marc ya Marc beda. Jadi enggak ada enggak ada personal di antara mereka berdua. Satu lagi. Apakah kalian enggak senang? Sekarang Honda maju. Yamaha maju, Aprilia perform, KTM mundur. KTM kita harus bicara khusus masalahnya tadi. Duit. Dan masalahnya itu mungkin Bajaj mau terusin atau tidak kita nggak tahu. Itu loh, ya. Ya, apakah kalau misalnya dua tim itu mundur, tim Tektura mundur, apakah Pedro Acosta juga mundur? Meskipun dia bukan di Tektura. Itu bisa terjadi mungkin. Karena lihat Pedro kayak begitu, aku sedih. Aku senang loh. Bez menang, Zarco menang, Pedro menang, Aldeguer menang. Fight-nya di depan itu kayak di Moto2 kemarin. Atau kayak di Moto3. Motor makin bersama. Motor makin kompetitif semuanya. Hari ini menang ini, hari ini menang itu. Dan semuanya fight sampai last minute untuk jadi juara dunia MotoGP. Itu adalah kemauan dari Liberty Media untuk membawa MotoGP di dunia terkenal dan seimbang semungkin bisa. Oke, ada info-info secara general. Ada gosip yang bukan gosip lagi karena sangat-sangat hampir terjadi. Ini sesuatu. Aku kasih kabar bahwa Toprak Razgatlioglu dekat sekali untuk sign dengan Yamaha. Pramac pasti. Aku senang sekali. Aku senang sekali bro. Aku senang sekali karena menurut saya Toprak adalah pembalap fenomenal. Di mana bravo Sattar. Dia pembalap fenomenal. Dia pembalap
yang tunjukin kepada semua orang apapun motor dikasih, dia fight untuk jadi juara meskipun technically motor tersebut nggak selevel. Mau bilang BMW selevel Ducati? Nggak. Excuse me man. Apakah tiba-tiba Toprak itu nggak... Tapi ini Toprak ini cuma lagi fighting for championship, belum kalah tahun ini. Iya. Dengan motor yang sangat di bawah, apa namanya, Bulega, oke, bagus. Apakah kamu taruh Bulega di BMW dan Toprak di... Siapa yang selesai di depan? Toprak pasti. Pasti. Dia itu funambul. Apa funambul bahasa orang yang bisa seimbang yang kayak Itu sirkus? guys, ini tahun 50-an ya. Jadi kalau mau zaman tahun 50-an, zaman kita belum lahir ya. Itu nanti Betul. ada orang Ya, pakai itu apa penyeimbangan namanya? Ya. kanan kiri begini. Kalian yang nonton MXGP 99% nggak ada yang tahu, cuma dia doang yang tahu. Cuman aku mengingatkan aja gitu. Kurang Waktu ajar. bapakku cerita gitu, zaman papa dulu belum ada TV begitu. Siapa funambul yang berbeda lagi di MotoGP? Cuma satu lagi, Marc Marquez. Apakah kalian nggak akan senang kalau seorang Toprak bisa perform dengan Yamaha seperti ini loh? Karena jangan salah loh, Pramac ini Duitnya nggak berseri. dan resmi, Yamaha-nya resmi loh. Factory. Factory Sama loh, seperti pakai Asia. sama persis kayak Quartararo punya engine baru. Ya, yang diganti Miller tidak. Miller lagi bagus banget ini. Pak dokter. Perform yang diganti Pak Dokter. Karena kelihatan banget bahwa Cederanya parah. sesudah cedera itu dia nggak pernah balik performa seperti sebelumnya. Jadi kalau ada Toprak misalnya di Pramac Team tahun depan, ada Mark, ada Pecco, ada Martin, di mana dengan tim apapun dia Ada mau Savadori. Apakah kalian nggak senang? Oke? Saya mau kasih info lagi, Ayo Gura juga punya di free practice punya tabrakan yang cukup signifikan di mana Dia nggak bisa belokin lututnya ya? Ya, dan dia akan dicek sebelum ambil keputusan kalau perlu dioperasi atau cuman perlu istirahat. 4 pembalap kenal penalti kemarin. Penalti bump pressure. Ya. Yang stupid penalty itu, stupid Paling bump pressure itu. berpengaruh adalah Luca Marini, Marini dari ke-8 ke 15. Marini, Enea, Savadori, dan Chantra. Dan Enea, Savadori, dan Chantra tetap di posisi itu. Karena nggak ada posisi yang berbeda lagi. Ini guys, ada satu lagi yang mesti aku tanya konfirmasiin juga ya. Itu pembalap Tech 3 musim depan bagaimana? Itu Pembalap pertama. apa? Tech 3. Kan itu ada Viñales, ada Enea. Oke, Karena bisa kedengaran banget- jadi kalau Tech 3, bro, Tech 3 jadi Honda. Dua-duanya aman. Ya pindah, iyalah. Mau ambil siapa lagi? Iya sih. Bisa saja. Atau Martin pergi dari Aprilia, siapa pembalap yang bisa ke Aprilia? Pasti cuma satu-satunya, Enea Bastian ini. Karena memang, nah ini guys, ini belajar. Tapi aku belum ada. Ini cuma pikiran ya. Pikiran. Kalau Toprak tadi aku tahu gosipnya dekat banget dia sign sama Pramac. Kalau soal ini, skenario baru ini kita antara bar. Kalau kita pergi ke bar minum kopi dan sambil gosip. Tapi gosip karena gitu. ini satu pelajaran ya. Di mana- Gosip bar. Iya, tapi ini satu pelajaran di mana kita nggak boleh ngambil keputusan emosi terburu-buru. Betul. Waktu di Qatar 2024, aku ngobrol sama Enea, dia ngobrol sama Carlo Pernat, ngomong ke Aprilia, tapi apa gara-gara emosi, Betul. nggak sabaran lihat Kalau uang. sebetulnya sih Carletto maunya dia di Aprilia. Nah itu dia, tapi karena Enea udah sakit hati, sikat ke KTM, ya begini. Ya. Nah, satu lagi, Brad Binder, what happened to him? Brad Dia Binder. hanya 1 poin di atas Enea loh, dan dia udah di KTM dari tahun 2010 mungkin gitu loh. Itu bukan what happened to him. Kadang-kadang pembalap kalau udah usahakan keras sekali dan kalau usahakan lebih daripada seharusnya sering jatuh, Brad Binder, biji besar, dia tuh give up loh. Dia udah jauh loh. Udah, Itu udah. lah, itu aja. Satu lagi mention terakhir, aku udah mention tapi angkat topi ya sama Franco Morbidelli untuk lakukan race selesai di P4, fighting dengan Mark dan dengan kaki yang retak. Dan angkat topi untuk overtake paling bagus di race kemarin. Itu adalah di sprint race, overtake-nya di tikungan pertama, overtake-nya Marc Marquez lawan adenya dan Pecco Bagnaia, start dari P4 dengan kecepatan itu menurut saya sesuatu yang extraordinary. Dan aku sih terus terang aja bilang ya. Mark extraordinary. Selesai kemarin di depan GP24 dengan kondisi kayak begitu di race,
extraordinary. Morbi tahun depan kemana sih? Aku rasa nggak fair kalau dia ditendang. Bah, kesempatannya ada. Ya, tapi tawaran tim pasti banyak. Ada Aprilia, ada Tektrua, ada banyak lah bro. Kalau Tektrua memang jadi Honda ya apapun bisa terjadi. Nggak mungkin Morbido dijual. Kalau kepentingan pertama dari VR46 itu adalah tangan kontrak dengan itu semuanya tergantung Morbidelli. Kalau dia berprestasi dan mulai menang, harus menang tahun ini, at least 1 dan harus begini terus. Ya, itu masa depannya dia adalah di tangan dia sendiri. Ngerti nggak bro? Belum tentu juga Pedro Acosta bisa aja pindah ke Tektrua pakai Honda. No, I don't know. Aku nggak tahu ini gosip semua. Ini kita bicara aku nggak tahu. Yang saya cuma tahu bahwa hampir jadi deal antara Toprak sama Pramac. Dan sekarang cukup setar karena saya nggak tahu udah berapa lama. Tapi aku mau sekilasnya bicara tentang Moto2 dan Moto3. Kemarin Moto2 fantastik. Aku tuh sangat enjoy. Pertama kali saya enjoy race Moto2 seperti kemarin. Karena fightnya antara Senna Egius, Diogo Moreira, David Alonso, Aaron Canet dan Izan Guevara spektakular. Spektakular bro. Aku nggak tahu kalau kamu nonton atau tidak. Aku di mobil. Tapi dari lap 1 sampai tikungan terakhir, di mana Canet leading terus tapi kalah dengan di tikungan terakhir di mana apapun yang terjadi. Itu race-nya fantastis. Aku nggak tahu, aku nggak hitung berapa overtake-nya. Tapi overtake-nya itu banyak sekali. Senna Egius lawan Moreira lawan David Alonso. Aku kira kemarin David Alonso menang. Dia itu adalah David Alonso yang Moto3 loh. Yang selalu tunggu sampai last lap untuk menggegep dan hilang atau selalu fight-nya di tikungan terakhir. Dia tuh pinter banget anak ini. Ini rookie loh bro. Oke lah dia perlu waktu untuk sesuaikan diri. Tapi karena dia cedera. Waktu sebelum Moto2 mulai kan di testing dia cedera ya. Jadinya dia nggak pernah bilang, tapi aku tahu bahwa dia sendiri dari manajemen bilang itu dia belum bisa berprestasi karena masih sakit. Sekarang dia udah sembuh dan prestasi. Aku selalu bilang David Alonso tuh kita harus tungguin Moto2 untuk analisa, tapi lihat kemarin dari beberapa 6 race ini, 7 race ini udah fight-nya untuk podium dan dia naik podium. David Alonso extraordinary. Cara membawa motor sama kayak overtake-nya, late break-nya seperti dia late break kemarin nggak ada. Senna Egius saja untuk overtake-nya tuh crazy. Sampai tikungan terakhir gara-gara berempat ribut posisi, oke lah David Alonso selesai posisi nomor 3, tapi fantastik. Diogo Moreira juga pembalap luar biasa. Finally dia kan dapat P4 terus. Dia konsistensi luar biasa. Finally kemarin naik podium dengan P2. Satu lagi Senna Egius. Senna Egius ini orang Australia, orang luar biasa bro. Dia tuh nggak pernah naik, tapi dia tahun ini konsistensinya. Sayang sekali Aaron Canet ngambil kesempatan ini. Oke lah sekarang dia masih di klasmen sementara masih 3 nilai di belakang Canet. Di belakang Manu Gonzalez yang kemarin karena dia startnya jelek, dia harus overtake dan dia akan overtake. Kan punya pace-nya luar biasa. All weekend selalu di depan Manu. Dia tuh overtake semua sampai dia bikin kesalahan, mungkin akan kena penalti juga. Aku nggak tahu kalau dinilai race accident atau tidak karena belum ada umumkan, tapi dia tabrak parah. Dia masuknya parah sekali di dalam Barry Baltus. Dan Manu jatuh kena motornya Barry Baltus keluar sampai motornya kena lagi. Itu pasti dapat penalti. Tapi kesempatan saya nggak tahu. Aaron Canet punya speednya yang luar biasa, punya pace-nya yang luar biasa. Dia leading dari awal sampai baru dia kalah di lap terakhir. Sayang sekali dia selesai P4. Podium aja nggak dapat, padahal leading terus. Oke guys, seru. Klasmen sementara, aku baca cepat karena udah selesai komentar. 1 Senna Egius, 2 Moreira, 3 Alonso, 4 Canet, 5 Izan Guevara, dia juga fight-nya luar biasa sama David Alonso kayak di Moto3 sampai terakhir. Ini pembalapnya semuanya adalah di setengah second ya. Coba bayangin 5 pembalap 0.1 bedanya tuh crazy. Terus ada Celestino Vietti juga. Ini orangnya start dari belakang sekali, dia bisa selesai P6 dan dia punya pace-nya sekencang Senna Egius dan sekencang yang depan. Tapi dia selalu telat. Philip Salac, Joe Roberts,
Marcos Ramirez, teman kamu, Yes. dan Alonso Lopez. Itu 10 besar dan klasmen sementara leading. Manuel Gonzalez masih leading dengan 111 poin, Aaron Canet 108 poin, dan Jay Dixon juga performa juga kurang di tempat diri sendiri kemarin di belakang dengan 82 poin. Tapi bedanya aja antara Dixon sama Gonzalez cuma 29 poin, jadi masih sangat terbuka. Moto3 extraordinary, Rueda itu fantastis. Kadang-kadang saya mau tanya bro, orang seperti Rueda, orang seperti Pedro Acosta yang pernah start dari paling belakang, orang seperti David Alonso tahun lalu start dari paling belakang dan bisa menang. Berarti race-nya penting. Race-nya kalau kamu punya pace, kalau kamu setup motornya khusus untuk race-nya, di posisi berapapun kamu start, kalau pace bagus, di Moto3 gampang sekali ke depan. Kenapa? Mereka waktu kualifikasi, ganggu satu sama yang lain, tungguin untuk dapat bikin kereta api ya. Bikin kereta api. Kalau dimanapun start, kalau motornya udah selesai, itu bisa naik. Udahlah, keluar sendiri-sendiri. Mereka harus berubah. Aku dengar bahwa ada peraturan baru mungkin Moto3 akan mau juga 2027 kalau saya nggak salah atau 2028 tahun berikutnya karena 2027 mereka udah banyak berubah dengan MotoGP tapi kayaknya 2028 akan naik cc-nya jadi 400 cc atau 450 cc. Itu bukan karena cari top speed. Pastilah Moto3 top speed-nya udah 250 km per jam. Kalau di lurusnya itu kencang. Masalahnya Moto3 apa? Dia tuh nggak ada torque sama sekali. Kalau salah masuk tikungannya aja dengan RPM-nya sedikit lebih rendah, keluarnya udah pelan, udah di overtake 10 orang. Dan kedua juga untuk efisiensi biaya ya. Karena dengan semakin besar cc, ongkos produksi akan lebih murah. Betul. Dan juga mesin juga lebih awet. Kamu tahu juga di Super Sport juga mau dinaikin ya. Naik semua. Ya, di kelas 300 jadi 400 juga, naik juga ya. Dan jadi itu gini, juga untuk kayak produksi massal juga bisa efisiensi antara motor massal dengan motor race. Betul. Jadi Rueda luar biasa dari paling belakang. Massimo Quiles, rookie. Muridnya Mark sama Alex. Itu murid padepokan itu. Crazy, rookie, baru naik, berhenti kemarin balap gara-gara cedera. Nggak ikutin balapan pertama karena di bawah umur. Sekarang udah fighting dan selesai di podium. This is extraordinary. Luca Lunetta, satu lagi. Kemarin Luca Lunetta fight yang pembalap Paolo Simoncelli, tim 658. Ini juga orangnya juga gila. Kemarin fighting di depan dapat long lap penalty karena memang harus dikasih karena dia kasar sekali masukin seorang yang biasa nakal banget namanya David Munoz. Karena mereka berdua udah berapa kali dimasukin sama Munoz dan dibikin jatuh Lunetta, kemarin kayaknya balas dendam dan gak bagus. Dikasih long lap penalty gara-gara masukin keras sekali dan David Munoz kali ini yang jatuh. Jadi long lap penalty, dia mundur ke belakang, tinggal 10 lap lagi tapi dia bisa naik dan fight di depan untuk podium dan kalahnya semuanya tipis banget. Lunetta selesai di posisi 3. Sama Alvaro Carpe juga luar biasa, rookie di posisi 4. Valentin Perrone, rookie di posisi nomor 5. Aku nggak ngerti tapi kenapa rookie tahun ini di Moto3 itu semuanya tuh panas banget, panas sekali. Untuk kita nggak bikin MSGP di luar ya, kalau nggak saya nggak tahan, pasti nggak bicara segitu lama dan nggak minum air juga. 10 menit udah selesai komentar semuanya. Oke. Minum lagi, terima kasih Ana pikirin kita hari ini ya. Saya sudah berapa tahun MSGP berdiri? Dari tahun 2020 ya? Iya. Berarti udah 5 tahun ini ya? Tahun kelima? Ke-6. Nggak pernah dikasih minum loh. Nggak pernah, jadi kalian coba deh ya, ini musim kelima kita. Iya. Tolong banget kalau ada sponsor air minum boleh. Cheers. Cheers. Oke, air tajin juga boleh. Gitu loh. Ciao. Air kobokan. Ciao. Ciao. Air got. Ciao, silakan. ciao baby.